sama aku Bella Kesia. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas film lagi. Karena drama Korea tuh lagi ongoing semua ya guys. Yang rata-rata yang aku tonton tuh lagi pada mau rilis kayak Penthouse season 3. Terus juga Mouse lagi ongoing juga. Rata-rata hampir semua drama Korea tuh lagi ongoing. Jadi belum bisa bahas drama Korea. Tapi aku abis aja nonton film dari bioskop online. Ini nggak di endorse ya guys. Judulnya Quarantine Tales. Ini filmnya bagus banget sih, karena terakhir kali aku nonton omnibus film itu, yang omnibus tuh kayak misalnya filmnya itu ada 5 film dalam satu film gitu. Maksudnya ada kayak 5 cerita dalam satu film. Terakhir kali aku nonton omnibus film itu tuh pas zaman-zaman dulu banget, udah lama banget, sebelum kuliah apa awal-awal kuliah gitu, Histeria. Itu kayak film horor gitu yang 5 cerita jadi satu film gitu. Nah, sekarang tuh ada lagi gitu ya, karena sebenarnya epic dari film omnibus ini udah lama banget ya, dari zaman-zaman dulu, tapi sekarang ini udah jarang banget ada film-film yang kayak banyak dijadiin satu cerita gitu. Filmnya tuh sekitar 1 jam 27 menitan gitu. Jadi memang agak lama, tapi ini bukan series, jadi memang bener-bener film. Nah, Quarantine Tales ini tuh sebenarnya ada 5 cerita yang terdiri dari Nougat, Prankster, terus The Protocol, terus juga Cookbook, sama satu lagi tuh Happy Don't Cry, Happy Life Don't Cry, itulah ya guys, pokoknya aku lupa sebenarnya. Yang pertama kalau Nougat itu kisah tentang 3 saudara gitu ya, keluarga lah ya, dan mereka itu kayak berhubungan lewat video call gitu, dan itu diceritainnya dari zaman masih Skype-an sampai WA call, sampai sekarang kan identik dengan Zoom ya, ramai banget orang-orang pakai Zoom, jadi benar-benar diceritain banget dan sangat relate sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Genrenya itu kayak drama family gitu ya. Sebagai pembuka di film ini, Nougat sukses banget sih. Apalagi kalau nggak salah aku baca gitu di poster filmnya bahwa yang menyutradarai film ini adalah Dian Sastro dan merupakan seorang artis gitu. Jadi kayak keren juga gitu. Terus selanjutnya ada Prankster ini genrenya thriller, nggak ketebak sih ya. Sebenarnya bukan thriller banget sih ya, tentang orang psikopat gitu, tapi ya oke lah, dan cukup banyak jump scare ya. Di sinopsisin mungkin seorang yang kayak YouTuber gitu ya. Sebenarnya nggak diceritain sih dia nih YouTuber atau apa gitu ya. Cuman yang dijelasin di situ dia influencer yang suka ngeprank gitu. Dan emang lagi epic kan belakangan ini, kita kayak lagi diramai-ramaikan dengan YouTuber yang suka ngeprank gitu. Jadi ya relate juga gitu sama kehidupan zaman now. Terus dilanjutin sama Cookbook ini salah satu favorit, karena kayak nggak kebayang gitu, kayak nggak ketebak ternyata ending ceritanya gitu. Plot twist banget sih, walaupun sebenarnya 5-5-nya ada plot twist, tapi yang ketiga ini kental banget sama plot twist. Dan sebenarnya nggak tahu sih arah dari cerita si Cookbook ini nih mau kemana gitu ya. Dan sejujurnya ada satu hal yang sebenarnya gue bingungin, kan judulnya Cookbook gitu ya, tapi sebenarnya inti dari film itu nggak ke arah Cookbook itu gitu. Jadi ya untuk cerita dan untuk dinikmati oke, tapi untuk kayak nyambung sama judulnya kayaknya menurut gue agak kurang nyambung gitu. Abis Cookbook itu ada favorit juga, yaitu Happy Life Don't Cry ya, pokoknya gitulah ya judulnya. Ya cerita tentang seorang anak yang sama lah ya, kayak remaja gitu, dia suka banget nonton YouTube, dan lagi heboh juga kan ya sekarang ini tentang giveaway. Jadi seorang anak dari keluarga yang kurang mampu, dia pengen banget ikutan giveaway, dan dia ikut dan dia dapat hadiah. Ya singkatnya gitu sih sebenarnya. Dan problematika di keluarganya, karena dia dari keluarga orang susah yang kasarnya tuh mulung gitu, dari keuangan sih masalahnya. Jadi menarik banget, dan gue nonton yang episode 4 yang film yang keempat ini tuh kaget gitu ya pas di terakhir, dan endingnya juga
ya oke gitu. Karena sebenarnya dari 5 film ini tuh lebih mengutamakan kayak visual secara tidak tersirat gitu loh. Jadi kalau misalkan nonton ini emang kayak dari visualisasinya tuh udah ngejelasin gitu jalan ceritanya seperti apa, karakternya seperti apa gitu. Yang terakhir The Protocol, ini adalah yang paling menarik sih karena sebenarnya gue nggak begitu suka genrenya karena genrenya sedikit horor, walaupun sebenarnya nggak serem, nggak ada kayak hantu-hantu setan-setan jump scare gitu, nggak ada. Ceritanya tuh dark dan disuguhi sama komedi. Jadi ada satu mafia yang digambarkan gitu ya, bareng sama temennya, dan temennya ini meninggal di tempat itu karena kena terjangkit sama virus COVID itu. Abis itu ya di endingnya cukup menarik gitu ya kata-katanya, dimana kayak kalau misalnya mau menjalankan misi sebagai mafia harus swab dulu dan harus menjaga protokol kesehatan. Kan dark banget gitu ya, karena mereka mau menjalankan misi kejahatan gitu sebagai mafia. Ya mereka menyampaikan inti dari setiap cerita di The Protocol ini ya lu harus perhatiin protokol kesehatan gitu walaupun melakukan aktivitas apapun kayak gitu. Tapi kalau misalnya diurutin dari 5 film itu, aku paling suka sebenarnya sama yang keempat itu, yang Happy Your Don't Cry, yaitu judulnya, karena emang relate banget ya tentang giveaway, tentang keuangan. Habis itu yang kedua mungkin Nugat bagus karena tentang keluarga, family. Ya walaupun sebenarnya gue pikir di terakhir kayaknya nih salah satu bakal ada yang kena COVID nih atau gimana, ternyata ternyata gitu. Pokoknya nonton aja guys. Terus yang ketiga itu Cookbook, yang keempat Prankster, yang kelima The Protocol, karena emang aku sebenarnya nggak begitu suka sama yang genre horor gitu ya, walaupun sebenarnya dikit banget sih. Rate dari aku mungkin 8/10, bagus filmnya. Oke, segitu aja video dari aku. Kalau mau nonton silahkan nonton, recommended banget. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Semoga aku semakin rajin bikin video dan supaya video ini juga bisa membantu teman-teman yang bingung mau nonton apa di masa-masa pandemi. God bless.